persembahkan terhadap Allah nan Rabbul Izzati, Allah nan Maha Suci. Puja senantiasa kita persembahkan terhadap Allah nan Azza wa Jalla, Allah nan Maha Gagah, serta Allah Maha Perkasa. Atas limpahan karunia, inayah, serta hidayah daripadanya lah, pada kesempatan malam hari ini, pada malam Senin, tanggal 29 di bulan Januari ini akhir 2023 ini, alhamdulillah kurang lebih selama 1 tahun lebih kita tidak berjumpa, dan alhamdulillah pada kesempatan ini selama 1 tahun lebih kita berjumpa walaupun di udara bisa bersilaturahim. Semoga pada kesempatan kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rezeki yang banyak, juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rasa syukur marilah kita persembahkan terhadap Allah nan Maha Ghafur. Alhamdulillah, Allah nan alam mabidati sudur. Kita pada kesempatan ini masih diberi jatah usia untuk bersilaturahim di antara kita. Mudah-mudahan wasilah silaturahim pada kesempatan ini dipanjangkan umur, juga dimudahkan, digampangkan, serta diberikan usia yang barokah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabiana wa Habibana Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, sampailah kepada kita sekalian, pelaku umat yang paling akhir, yang senantiasa selalu taat, tunduk dan patuh terhadap jejak yang dan langkah yang dibawa olehnya. Bapak-bapak beserta ibu semuanya, yang paling pertama dan yang utama kita ucapkan terima kasih Pak Ketua Pokjawas telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Pak Sekum juga alhamdulillah telah hadir bersama kita, seluruh jajaran pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat yang telah hadir di antara kita. Lupa pula kami ucapkan Pak Didin dan juga Pak Lukman yang telah memfasilitasi kegiatan kita Zoom kali ini. Kita sungguh sangat rindu dengan bapak-bapak dan ibu semuanya untuk kita bertemu bersilaturahim. Dan alhamdulillah pada kesempatan kita ini, walaupun kita bertemu di udara, seraya kita bisa berhadapan, bertatap muka secara luring. Dan juga para ketua Pokjawas se-Jawa Barat yang ada di ruangan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih para ketua Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Walaupun ini sampai dengan saat ini baru 31 orang yang hadir, dan kita sambil berjalan, kita acara dilanjut. Dan tidak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga dan selamat bergabung untuk para ketua Pokjawas Kabupaten Kota yang baru. Di antaranya adalah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, termasuk kota Tasikmalaya, dan juga yang lainnya. Terima kasih. Selamat bergabung di grup para ketua Pokjawas se-Jawa Barat. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali kegiatan ini kita setelah mukadimah barusan, dan juga untuk melanjutkan acara ini kita berikan kesempatan Pak Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan, dan juga sambutan dalam acara kegiatan di meeting pada kali ini. Dan juga nanti pemaparan materi insya Allah akan disampaikan oleh Pak Sekum, Pak Haji Munib, untuk memaparkan maksud dan tujuan tentang pertemuan pada kali ini. Kemudian setelah itu dilanjut dengan tanya jawab dan juga masukan-masukan dari seluruh para musawirin yang hadir pada ruang Zoom meeting kali ini. Terakhir, tutup dan doa. Itu mungkin rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan Zoom pada malam hari ini. Untuk itu, baiklah kami berikan waktu kesempatan pada Pak Ketua Pokjawas untuk memberikan sambutan dan juga arahan serta ucapan selamat datang kepada kita
itu waktu kami persilahkan Pak Ketua Pokjawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Pak Wakil Ketua Pak Haji Tatang Hidayat yang sudah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara Zoom malam hari ini. Yang saya hormati Pak Sekjen, yang saya hormati Ibu Bendum, yang saya hormati para ketua Pokjawas, baik ketua 1, 2, 3, dan 4, yang saya hormati para pengurus Pokjawas Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan para pengurus ketua Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Barat yang bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan persiapan Raker Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Kang Didin dan Kang Lukman ya, yang sudah menggawangi kegiatan webinar malam hari ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada para ketua baru 4 kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah membentuk pengurus Pokjawas baru ya, yang saya bisa hadir dan ada undangan dari 4 kabupaten kota yang mengadakan raker pemilihan Pokjawas itu adalah Kabupaten Indramayu ya. Terima kasih, alhamdulillah saya bisa berkenan hadir pada waktu pemilihan ketua Pokjawas Kabupaten Indramayu. Bapak dan Ibu sekalian, saya juga ucapkan selamat datang kembali Ibu Hajah Imas sebagai Bendahara Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang sudah melaksanakan umroh pada tahun ini. Syekh Haji semoga sehat. Amin. Ibadah umrohnya mabrur. Amin, 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 amin. Ya Allah, ya Rabbal Jangan Alamin. terlalu dipikirkan tentang oleh-oleh mah, itu mah Kang Haji Tatang Benu. Amin. Ya, semoga sehat terus ya. Amin. Ya. Kemudian tadi juga saya kontak ya di WA dengan Kang Haji Umus. Kang Haji Umus sendiri baru pulang dari rumah sakit, begitu ya, habis dirawat. Kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang diberi ujian oleh Allah berupa sakit. Semoga Allah memberikan kembali kesehatan. Ya, Amin. kita semua pada sehat. Kemudian rekan-rekan yang akan mengikuti tes tahap kedua gitu ya, sebagai pembimbing haji ataupun petugas haji, kita doakan semoga teman-teman kita dari Pokjawas ya, Allah meridhoi mereka lulus ya. Lulus. Jadi Amin. petugas dan pembimbing ibadah Amin, haji amin, tahun ya Allah, ini. ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Selanjutnya bahwa kita Pokjawas Jawa Barat itu belum mengadakan raker di tahun ini. Saya katakan kepada Pak Sekjen, kata saya nanti kita menunggu Bu Haji Imas gitu sebagai bendahara, kapan pelaksanaannya. Nah ini kita menunggu. Alhamdulillah sekarang hajinya sudah tiba di tanah air, Haji cepat sehat ya gitu ya. Amin. Nah ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, bahwa untuk raker malam hari ini kita persiapan nanti akan dibahas oleh Pak Sekjen, Pak Haji Munib, dari mulai waktunya, tempatnya, kemudian biaya, materi yang akan dibicarakan dalam raker,
saya serahkan sepenuhnya kepada Kang Haji Munib. Nanti kita bahas bersama-sama dengan rekan-rekan. Sebenarnya masalah biaya itu, kalau rekan-rekan semua dari Pokjawas Kabupaten Kota, gitu ya, yang tahun 2022 ya, 2022 bayar semua Bu Haji ya. Haji, itu sebenarnya tidak perlu kita mungut begitu ya kepada untuk kegiatan raker nanti. Jadi kalau Bapak Ibu tolong nanti pada waktu raker gitu ya, yang masih punya tunggakan-tunggakan kepada Pokjawas Provinsi, saya harap dilunasi tunggakan-tunggakan itu untuk menutupi biaya-biaya yang kita akan keluarkan. Kalau biaya-biaya dari rekan-rekan kabupaten kota masuk begitu ya dalam acara raker, kita tidak usah meminta lagi kepada kabupaten kota. Jadi kalau pada bayar semua yang tahun 2022, nah ini insya Allah sebenarnya mencukupi untuk biaya raker itu. Diperkirakan oleh saya begitu, walaupun belum ada laporan secara resmi dari Ibu Bendahara begitu ya. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan. Selamat mengikuti raker. Semoga raker pada malam hari ini ada dalam kelancaran, ada dalam ridho Allah SWT yang kita bahas akan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua, sahabat-sahabat ya yang sudah bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Sehat semua begitu ya. Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah arahan dan sambutan dari Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan acara Praraker pada kegiatan meeting Zoom kali ini menghasilkan sebuah rencana untuk dilaksanakan pada kegiatan di Raker nanti. Untuk itu, baiklah kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya Pak Sekum untuk memaparkan maksud, tujuan, serta program-program yang akan dilaksanakan pada kegiatan Raker nanti. Begitu waktu kami persilakan Pak Sekum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar suara? Oh, kadang saya. Oke, siap. Ketua Pokjawas Provinsi yang saya hormati, Wakil Ketua dan Ketua-Ketua Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, dan selamat bagi Ketua Pokjawas Kabupaten Kota yang baru terpilih untuk tahun sekarang. Kemudian ada khususnya Bu Haji Mas yang baru pulang dari umroh, mudah-mudahan diberikan kemakburan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, seluruh pengurus Pokjawas Provinsi dan perwakilan dari Pokjawas Kabupaten Kota yang saya hormati, mohon izin Pak Ketua, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan untuk persiapan Raker Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Pertama adalah saya mulai dengan Raker ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dilakukan setiap tahun sekali. Jika memungkinkan minimal, misalkan tidak, ya bisa saja 2 tahun sekali. Nah, tujuan Raker ini adalah untuk yang pertama adalah kita mengevaluasi program, kemudian yang kedua penguatan terhadap program ke depan, dan yang ketiga adalah kita memberikan rekomendasi. Yang ketiga adalah ingin saya sampaikan bahwa kegiatan Raker ini kita perlu untuk menyusun panitia terlebih dahulu. Jadi walaupun secara konsep yang terkait dengan tugas-tugas untuk steering committee di pengurus inti itu sudah kami susun, tetapi untuk panitia pelaksana nampaknya perlu dibentuk pada malam hari ini. Karena menyangkut kegiatan Raker ini adalah pada aspek keorganisasian,
maka cenderung saya mengusulkan kepada Pak Ketua bahwa untuk ketua panitianya adalah dari ketua bidang organisasi. Nah, di sini dari ketua bidang organisasi itu ada beberapa orang yang bisa kita ambil sebagai untuk panitia dari Raker Pokjawas ini. Nah, ini kan ketua pengembangan organisasi sarana dan prasarana itu diketuai oleh Pak Dr. Cucu Sahana dan ini anggotanya. Silakan apakah Pak Dr. Cucu langsung akan menjadi ketua panitianya, nanti kita sepakati saja, atau ada beberapa anggota yang disepakati. Itu yang pertama berkaitan dengan untuk panitia dari kegiatan Raker ini. Berikutnya adalah saya ingin menjelaskan tentang konsep Raker. Nah, konsep Raker itu saya sudah menyusun. Yang pertama adalah proposalnya. Sudah saya buat. Untuk proposal Halo Kang Haji, siap. ngalengit suara nate. Oh, suaranya hilang. Ya, Ada jelas, Ada lagi. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk yang terkait dengan proposal Raker, saya sampaikan sebagai berikut. Nah, ini sudah terlihat, Pak ya? Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Nah, ini proposal Rakernya sudah saya buat. Tujuan secara umum meningkatkan profesionalisme pengawas madrasah Provinsi Jawa Barat dan berimplikasi pada peningkatan layanan untuk mutu pendidikan pada madrasah sesuai standar pelayanan pendidikan. Nah, ini tujuan khususnya tadi yang saya sampaikan, di samping meningkatkan keterampilan, melakukan evaluasi dan penguatan program kerja provinsi, kemudian menyusun rekomendasi. Waktunya direncanakan itu awalnya adalah 31 Januari besok, gitu, hari Selasa. Tapi kemudian usulan dari Pak Ketua, kalau bisa tanggal 31 Januari kantong para pengawas itu daripada kempes. Dimana kalau misalkan awal bulan, kalau awal bulan berarti direncanakan kemungkinan hari Kamis tanggal 2. Gitu. Nah, ini kalau hari Kamis tanggal 2, apakah dengan persiapan beberapa hari ini memungkinkan atau tidak, mangga nanti kita bahas bersama. Kalau kita rencana ini Februari 2023. Kemudian tempatnya direncanakan di gedung BKM, kecuali kalau pada posisi kali ini ada usulan dari Bapak Ibu untuk tempatnya tidak di BKM, misalkan di mana, misalnya sambil wisata atau gimana, terserah. Atau tadi yang disampaikan Kang Adi Tatang, barangkali gabungan ketua-ketua Pokjawas yang terpilih kemudian berinisiasi gitu dalam rangka tasyakur bin nikmah, itu terserah begitu. Itu tinggal kita sepakati saja untuk tepat. Kemudian tema kegiatan ini optimalisasi peran pengawas madrasah menuju pengawas yang profesional, hebat dan bermartabat. Jadi optimalisasi pengawas itu selalu dilakukan, peran pengawas, apalagi sekarang era digital dan menyongsong bahwa sudah mulai kurikulum merdeka, tanda-tandanya akan terimplementasikan secara serentak pada tahun 2024. Mudah-mudahan jika menterinya tidak berubah dengan kebijakan yang baru. Kemudian sasaran kegiatan Raker ini adalah pengurus Pokjawas Madrasah Provinsi dan perwakilan Pokjawas Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Saya sebut pakainya perwakilan, bukan ketua, sebab kalau ketua takut berhalangan hadir, sehingga yang hadir nanti dianggap tidak sah. Panitia kegiatan Raker ini terlampir, kita belum susun. Kemudian sumber dana, kas Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah sumbangan yang halal dan tidak mengikat. Nanti adapun perincian anggaran biayanya terlampir, dilakukan oleh panitia organizing committee, itu OC yang malam ini akan kita bentuk. Nah, rencana susunan panitianya sebagai berikut: pelindung, kepala kantor wilayah, kemudian kabag, kemudian kabid
Nah, penanggung jawabnya Ketua Pokjawas, nanti steering committee adalah pengurus inti. Nah, ini organizing committee-nya belum ada, ketua, sekretaris, bendahara yang panitia pelaksana itu. Itu yang terkait dengan proposal. Berikutnya kita bicara yang berikutnya adalah terkait dengan agenda. Agenda acara. Nah, di agenda acara ini saya mencoba mendesain waktu 1 hari. Kecuali kalau kemudian berkembang menjadi 2 hari dipersilakan. Ini estimasinya tadinya dengan tempat di BKM, kemudian tidak nginap, dari mulai pagi kita selesai. Jadi ini nanti akan dirubah harinya, bukan hari Selasa, tapi hari apa nanti sesuai dengan kesepakatan. Kalau terlalu cepat persiapannya pada saat malam ini kita bentuk panitianya. Check-in peserta jam 7 sampai jam 8, kemudian susunan pembukaan yang jam 8 sampai jam 9. Pembukaan, pembacaan Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pengawas. Yang 4, laporan panitia. Kelima, sambutan. Ketua Pokjawas, kemudian Kepala Kantor Wilayah sekaligus membuka. Doa tutup. Jam 9 sampai jam 9.30, break. Kemudian kita masuk jam 9.30 sampai jam 10.45. Itu sidang pleno 1, yaitu pembahasan agenda acara dan tata tertib raker. Serta yang kedua, penetapan pimpinan sidang. Ini oleh steering committee sebagai pimpinan sidang pertama. Adapun sidang pleno tentang pembahasan agenda acara dan tata tertib raker ini sangat tentatif, artinya bisa saja sangat fleksibel. Kalau kemudian bahwa Pak Kabid datang lebih dahuluan, maka sidang pleno 1 isinya Pak Kabid dulu. Kemudian sidang pleno 2 menjadi pembahasan agenda. Nah, sidang pleno 2 itu materi 1, yaitu penguatan kompetensi pengawas madrasah oleh Pak Kabid Penmad, yaitu Pak Haji Asep Lukman Hakim SAG. Kemudian nanti dimoderatori oleh Pak Wakil Ketua. Kemudian sidang pleno 3, materi 2 tentang penyusunan SKP PNS sesuai dengan Permenpan RB yang terbaru nomor 6 tahun 2022. Oleh Kang Hajindas, nanti didampingi oleh saya secara pribadi. Karena pola aplikasi tentang SKP PNS yang menyesuaikan dengan Permenpan RB nomor 2 tahun 2022 itu nomor 6, ada versi dari Pokjawas Nasional yang hasil rembuk dengan beberapa pengurus inti. Kemudian ada juga versi dari Jawa Timur. Ada juga kemudian versi yang dari Kang Hadinda sendiri. Nah, nanti kita coba lontarkan secara bersama, kita bahas. Yang ini kemudian jadi keputusan kita bersama untuk di Pokjawas Provinsi dan dijadikan sebagai sebuah keseragaman. Kalau misalkan waktunya selama kurang lebih sejam setengah tidak cukup, nanti kita tambahkan. Kemudian jam 12.30 sampai jam 13.30 baru isoma. Karena kita pada saat bulan-bulan sekarang itu waktu duhurnya tua, jadi jam 12 lebih baru duhur begitu. Jadi sengaja istirahatnya jam 12.30 sampai jam 13.30. Kemudian sidang pleno 4 kita masuki pada 1 tentang penjelasan sidang komisi, yang kedua adalah pembagian sidang komisi. Ini cukup waktu hanya sekitar 30 menit. Membagi sidang komisi terkait dengan penjelasan sidang komisi, kemudian pembagian anggota komisi. Nah, komisinya adalah ada 2, yaitu pada sidang komisi jam 14 sampai jam 15, cukup 1 jam. Komisi A tentang rekomendasi. Rekomendasi ini baik secara internal maupun secara eksternal. Rekomendasi internal itu adalah terkait dengan perbaikan-perbaikan untuk saran-saran buat peningkatan organisasi Pokjawas Provinsi, apa yang mesti harus ditambah atau kemudian aspek apa yang masih lemah, kira-kira sarannya apa. Secara eksternal adalah terkait dengan kebijakan-kebijakan dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat, apa yang mesti harus kita sarankan dalam rangka memperkokoh kerjasama kita dengan pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, itu penting. Kemudian Komisi B itu membahas tentang evaluasi dan penguatan program. Jadi
evaluasi program yang sudah dilaksanakan oleh Pokjawas Provinsi Jawa Barat, apa yang masih kurang baik dari sisi aspek keorganisasiannya ataupun dari sisi konsepnya. Kemudian yang kedua yang terkait dengan penguatan program, kira-kira apa yang perlu dikuatkan program ke depan, apakah yang sudah ada program yang sudah disusun oleh masing-masing bidang, kemudian coba kita ambil skala prioritas. Nah ini penting di sidang Komisi B ini adalah anggotanya harus masing-masing ketua program itu sudah, ketua bidang itu harus masuk, termasuk anggota-anggotanya agar bisa lebih selaras, kemudian penguatannya adalah dapat ketika kita melakukan kegiatan sidang komisi ini. Jam 15 sampai jam 15.45 sidang pleno 5 yaitu laporan sidang komisi dan penetapan hasil sidang komisi. Kemudian jam 15.45, jam 16.15 sidang pleno 6 yaitu penutupan raker. Jadi itu perkiraan sehari. Jika kita jam untuk yang terkait dengan materi hanya 2, yaitu penguatan kompetensi pengawas madrasah oleh PKB, kemudian terkait dengan penyusunan SKP PNS Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Kecuali kalau kita mau menambahkan materi lagi pada aspek penguatan kompetensi pengawasnya. Tapi kalau sudah dianggap cukup, ya berarti kita cuma 2 materi. Dan pada materi yang terkait dengan SKP PNS pun, saya yakin bahwa sejam setengah ini waktunya kemungkinan tidak cukup. Kemungkinan, dugaan saya adalah. Oleh karenanya nanti disarankan karena ini berbasis aplikasi, diharapkan memang pada saat posisi sidang pleno 2 itu, masing-masing peserta bisa bawa laptop gitu, supaya bisa langsung praktek, itu jauh lebih mudah dipahaminya yang kemudian bisa disosialisasikan di tingkat kabupaten kota. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk persiapan kegiatan Raker Pokjawas. Tata tertib sudah saya siapkan untuk yang terkait dengan kegiatan menjadi tugas dan tanggung jawab steering committee gitu. Tata tertib untuk kegiatan Raker sudah saya siapkan. Tinggal satu adalah anggaran nanti akan dibuat oleh panitia pelaksana bekerja sama sekaligus dengan bendahara. Kemudian yang kedua adalah tentang susunan panitia yang menjadi kewenangan ketua panitia. Jadi pada forum ini kita melalui Pak Ketua hanya membentuk ketuanya saja dulu. Kalau misalkan mau dengan anggota-anggotanya silakan. Nanti ketua yang terpilih itu adalah menyusun strukturnya secara lengkap. Itu barangkali beberapa poin yang mesti saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan lebih baik kita lakukan pada forum yang bahagia ini untuk sharing dan saling tukar pikiran. Terima kasih untuk sementara Kang Haji Tatang. Akhirul kalam, Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu telah kita simak bersama-sama rangkaian acara yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada 3 hal yang sangat esensial yang perlu kita rumuskan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah menyusun kepengurusan panitia dalam kegiatan rapat kerja Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat. Ini ada 3 orang mungkin yang akan kita tentukan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian yang keduanya itu adalah mengenai waktu. Kapan waktu akan dilaksanakan raker tersebut? Apakah cukup hanya 1 hari full atau menginap? Manakala materi apa yang disampaikan tadi memadai ataupun tidak memadai, manakala berlebar waktunya sampai menginap. Kemudian yang ketiga adalah tempat. Itu saja mungkin yang akan kita bahas. Monggo, mungkin ada saran dari Pak Ketua. Yang pertama adalah untuk menentukan Pak Ketua pelaksananya adalah siapa. Dan mungkin juga nanti ada SC, mungkin ada OC juga, ini belum ditentukan siapa-siapanya. Silakan masukkan yang pertama dari Pak Ketua, kemudian dilanjut dengan yang lainnya. Ya, terima kasih Kang Haji Tatang. Untuk kepanitiaan tadi Pak Haji Munib sudah memperlihatkan
ini bagian bidang Bidang. ya. Ini tadi sudah muncul Pak Haji Munib, bisa ditayangkan. Ketua bidangnya Pak Haji Cucu, Dr. Haji Cucu. Ya. Tadi kan Dokter Cucu ya, Iya. ketua bidangnya. Kalau rekan-rekan setuju, udah aja kita mengangkat untuk kegiatan ini ketuanya Pak Haji Cucu, ya. Jangan saya yang belum. Setuju. Yang belum yang lain. Kan ini ex officio Kang Haji Cucu. Yang Kang belum Haji saya Cucu. udah pernah. Yang belum. Hari dipercaya. Ya, jadi Penghormatan. Pak Haji Cucu itu ke mana? Nah ini sama bidang yang lain. Nah ini Bidang kan gitu. pengembangan organisasi Ya. sarana dan prasarana. Jadi bagian organisasi karena ini ketuanya Pak Haji Cucu, maka saya mempercayakan untuk ketua itu Pak Haji Cucu, gitu ya. Nah, kemudian apakah ini sepenuhnya saya serahkan ke Pak Haji Cucu untuk ngambil bendahara dan sekretaris dan bendaharanya? Kalau bisa ya sekretaris supaya tidak repot langsung Bu Haji Imas begitu. Nah untuk sekretarisnya silahkan siapa Pak Haji Cucu, mangga Pak Haji Cucu. Instruksi Pak Ketua kalau bisa jangan saya lah. Yang lain kan bidang tak dapat ya. Apa sama biasa dari belakang lah yang belum atau yang belum. Dulu kan pernah saya. Ya. Belumnya. Kalau Pak Haji Cucu kira-kira pandangannya siapa mau melemparkannya? Bidang itu siapa aja sekarang tuh? Saya kan. Pak Haji Munib coba dibuka lagi. Yang Pak Haji Munib dibuka Pak Haji. Yang pertama lagi tadi. Coba. Kira-kira yang berkompeten lah bidang. Terus Jadi ini kan memang di atas. organisasi itu Pak Haji Cucu ketuanya. Pak Haji Cucu. Jadi sulit sebenarnya di sini. Ke atas, bidang satu. Bisa aja. Selain Pak Haji Cucu gitu. Bisa itu Pak organisasi. Coba ke atas di bidang yang lain tuh. Buat Pak almarhum. Kalau Raker mah Pak Dokter Cucu ini bidang organisasi. Bidang organisasi, tidak melebar ke bidang-bidang lain. Ya kalau bisa saya yang lain gitu maksud itu. Tapi kalau ya tidak ada ya nggak apa-apa sih. Kalau bisa lah gitu dari saya. Ya udah. Jadi kalau posisi Pak Haji Cucu kan tepat ya di Bandung, jadi mudah koordinasi dengan betul. Perempuan butut mau gitu. Tempat dan sarana gitu dekat tuh Pak Haji Cucu. Ya udah. Kita setuju ya. Ketemuan butut mau ya. Pak Haji Munib catat ketuanya Pak Haji Cucu. Haji Cucu. Ya. Silakan Pak Haji Cucu untuk milih sekretaris dan bendahara. Aduh, ayo Mike. Pilih Kang sekretaris pada Kang Dr. Widat atau Kang Dr. Momon, mangga langsung. Iya, ada yang hadir siapa aja nih yang hadir? Kang Dr. Widat ada, Kang Dr. Momon juga ada. Oh iya, ya udah. Kita ngambil yang biasa yang bekerja ya. Yang sudah dipercayalah kata Pak Ketua tadi bendahara biar tidak melangkah melebar. Ya udah yang ada aja kita manfaatkan Bu Haji Imas. Kukut. Udah menempatkan. Iya. Bendahara itu ada cukup satu ya Bu Imas ya. Nah, kalau sekretaris biasanya butuh juga nih pekerjaan itu ada partner biasanya Pak Dr. Momon,
dengan Pandas, ya, misalkan dari Cianjur lah. Pandas dengan Pak Dr. Momon tuh. Jadi tolong dibantu lah nantilah gitu untuk sekretarisnya itu kadang-kala ya pekerjaan sekretaris itu memerlukan tenaga yang Pak Adang ekstra. Sumedang. Ya udah, berarti Pak Haji Endas sudah sekretaris. Iya. Nah, seksi-seksi barangkali ya. Ada seksi acara. Ini tolong dibantu aja kira-kira ya. Kira-kira siapa nih seksi acara yang Haji Iis. Bu Iis ada? Hadir nggak? Hadir Pak Haji Iis? Tidak ada lagi acara di ini Muslimat. Haji Iis, halo, ada nggak ya? Pak Ketua, Pak Waka ya teh Pak Haji Kalau Iis. rasa teu aya. Mau menuju acara. Mohon. Upami ieu mah usahakeun tong teu aya. Anu aya Bisa beberapa. Bisa beberapa. Pak Haji Cucu pilih aja dari anggota ini organisasi keorganisasian. Iya. Tayang deui Pak Agus Herdiana, Ibu Desi, Pak Haji Muslimin, kemudian mohon mangga aya tadi anak perempuan. Bu Desi mana Bu Desi? Bu Desi nggak ada. Tuh kan. Ini yang biasanya itu saya itu yang biasanya memang sudah kerja. Kadang-kala di kita itu kan ya udah Bu Iis banyak karena orang ada di bidang ini. Bu Iis aja udah. Bu Iis. Bu Iis, kemudian ini ada Bu Desi, ada juga Pak Didin. Iya, Pak Didin dah. Berarti 3 orang. Pak Didin mana Pak Didin? Pak Didin ada Pak Didin ada. Pak Didin aja Pak Didin itulah. Pak Didin ada dipanggil. Pak Didin Bogor mana Pak Didin? Pak Didin Bogor. Siap, berarti Pak Haji Didin, Haribudin, Haji Iis sama Bu Desi. Publikasi siapa Pak Didin? Pak Didin lah ya, Pak Didin lagi Pak Didin publikasi itu. Jangan di 2 itu. Enggak, Pak Didin Bandung KBB. Oh, tahu Pak KBB mah, Pak Didin boleh. Wah, ada nggak Pak Didin Pak KBB? Ya, ada Pak Didin kan yang punya Jumi. Ya udah Pak Didin aja tuh. Ya, Pak Didin Setiawan. Didin Haribudin. Ya, itu di luhur ada. Ya, kurang N. Oh iya. Ini harus banyak. Usahakan ada orang Bandungnya, Pak Cucu. Sama Pak Ridwan, biasanya Pak Ridwan. Pak Ridwan. Nah. Tapi nggak hadir, harus nih. Tidak hadir. Pak Ridwan ada nggak? Nggak ada. Bingung saya itu suka milih orang itu yang biasanya kerja lah. Mau. Hari ditulis saya ke kerja, akhirnya kan jadi bukan. Ya, betul. Mangga sok masukan deh kalau akomodasi kami deh 2 deui di acara panginten di kesekretariatan kami hiji. Iya. Boleh. Lutfi, kirim telepon ku Abdi, Lutfi. Oh, di mana? Di nu konsumsi. Pak Lutfi, kirim telepon ku Abdi. Oh, Haji Lutfi. Di seksi apa konsumsi masukan neta Haji Ucum. Nyala. Ya. Haji Lutfi. Ya. Haji Lutfi ke mana? Beres. Udah cukup Pak Ketua? Cukup. Cucu? Ya, sementara mah cukup aja lah, cukupkan. Tuh. Ya udahlah. Nah, berarti itu terbentuk kepanitiaan, alhamdulillah sudah. Oke, kita lanjut ke atas, Kang Haji Munif, ke tempat dan waktu. Nah, gitu. Mangga pada di Tenawan ngawitan.
Apa mungkin hari Kamis Kalau tanggal 2? kita pulang berarti Rebo Batang. Apakah tidak ini masalahnya gini ya. Apalagi saya kalau ditunjuk jadi ketua itu saya berlaku penanggung jawab. Itunya acara ini yang harus diperhatikan. Saya juga kan ini berapa biaya dari mana dengan waktu yang sesingkat ini kan. Apakah bendahara sudah siap? Ini pertanyaannya, Wajib Mas, apakah ini di bendahara keuangannya sudah siap dengan waktu yang secepat ini atau gimana nih? Bisa bicara ya Pak? Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk keuangan. Laku penanggung jawab nantinya gimana nih? Mas, ya, untuk keuangan di tahun 2022 ini memang masih ada yang belum lunas sampai dengan bulan Desember. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kota kabupaten yang belum lunas. Itu dan yang lunas yang mungkin sekitar 14-an. Nah, dan ini kekurangan pemasukan di tahun 2022 ini dari semua kota kabupaten itu adalah 32 juta. Sedangkan yang kekurangannya kalau masuk semua itu 24.400.000 yang uang ada di luar. Tetapi menurut pengalaman itu biasanya itu kalau untuk waktu secepat ini saya agak pesimis juga untuk memungut uang yang ada di luar sejumlah 24.400.000. Itu uang di luar. Kemudian di pengeluaran ini semua karena ada saldo dari tahun kemarin itu ada saldo. Nah ini di laporan keuangan saldo di tahun yang lalu 6.340.000. Total pengeluaran di tahun 2022 35.043.000. Kemudian di uang yang masuk 32 juta, jadi ada saldo 3.430.000 sekarang itu. Nah kalau dengan jumlah total yang tadi yang masuk uang 24 juta berarti ada uang 27 kalau masuk semua. Nah itu dalam waktu secepat ini saya tidak tahu ini karena yang dari catatan itu yang banyak atau yang masih belum masuk itu yang biasa gitu Pak. Jadi ada beberapa kota kabupaten yang biasa jarang masuk, itu pun perlu diketahui oleh semua. Ada beberapa kota kabupaten yang memang ya lambat pembayarannya dikarenakan memang ada perubahan ketua kabupaten, ketua Pokjawas, jadi memang itu pun menjadi kendala. Itu ada 3 kota kabupaten yang tidak bisa bayar gitu. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui oleh semua bahwa untuk keuangan itu memang ada di luar sekitar 24 jutaan, tetapi kalau menurut saya itu untuk di waktu, kalau mengharapkan dari sana mungkin agak berat gitu bagi saya, karena ya memang itu tadilah jadi ke kota kabupaten itu yang memang jarang masuk keuangannya, kalau bisa dihubungi atau apa ketua Pokjawasnya ganti atau bagaimana.
Itu mungkin Pak yang halo. Ya, halo, Lajang. Iya. Iya, masih jalan. Kadang. Ya. Itu solusi. Saya minta solusi. Kalau misalnya Jerman, di Indonesia, bisa masuk semua yang dari 24.400.000. Nah, mungkin kita harus menghitung dulu berapa anggaran yang dibutuhkan untuk agenda ini. Nah, itu mungkin beri informasi dari saya begitu Pak. Nanti kalau misalnya ini bisa anggaran sudah ditentukan berapa, nah kita bisa kalau misalnya ada uang yang masuk bisa dijadikan bantuan untuk menambah kegiatan agenda ini. Itu mungkin informasi dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah. Jadi ya Pak Tatang tadi semua mungkin didengar dalam waktu singkat ini. Apalagi yang sudah kita itu sekali kita menggunakan seperti itu ya memerlukan biaya yang cukup. Tadi dengar saya hanya di kas saja ada uang sekitar 3 jutaan. Mana cukup gitu ya. Beda piutang antara orang per orang. Kalau piutang organisasi karena ngemetnya ke anggota. Jadi kalau kita nanyakan ke ketua, hanya belum bayar. Jadi bisa diduga tadi kata Bu Imas juga kan. Ini tolong dimut dulu yang lain. Jadi susah juga kita itu memprediksi atau bisa mengumpulkan atau menagih lah istilahnya tadi ya bagi ke kabupaten kota yang belum bayar karena ini bukan berarti namanya piutang ibarat kita barang. Ini ngemetnya ke orang-orang, ke anggota. Jadi kembali kepada kesadaran masing-masing. Nah itu kira-kira yang harus kita dipikirkan secara bersama. Ini tidak tahu nih dengan pembiayaannya Pak Haji Munib sedang mencoret-coret. Kira-kira kita sepakati aja sambil ditulis boleh Pak Munib ya. Di ini aja kira-kira keperluan-keperluan itu ada untuk kesekretariatan dan acara. Itu ada ATK ya. Pak Munib langsung aja oleh Pak Munib. Jadi kira-kira nanti didiskusikan bersama Pak Haji Munib. Halo? Iya, mau nujuin jadi serat. Langsung aja. Intinya sampai diketik Pak Munib kira-kira ya. Kita sama-sama aja lah. Nuju. Fotokopi cukup itu 7,5 cukup kan. Nah narasumber itu kira-kira siapa aja yang kita akan undang. Tapi di susunan acara tadi ada Pak Kanwil ada nggak Pak Kanwil? Pak Kanwil, Pak Kabid. Iya, Pak Kanwil, Pak Kabid, termasuk juga dari kita saya tolong pikirkan juga ya. Dari kita pun dari termasuk internal kayak Pandas, Haji Munib, misalkan, atau yang lainnya juga harus dipikirkan gitu. Apalagi mereka itu sudah menyiapkan materi lah kita hargai lah. Kemudian konsumsi nasi, kita yang akan diundang berapa Bu Haji Mas yang diundang? Kalau untuk ke perorangan itu 75. Iya. Dari kota kabupaten semua kan 27. Kalau misalnya dikali 2 tiap kota kabupaten berarti 50. 54. Kali 2 kota kabupaten 2 orang. Itu ketua Pokjawa saja. Pengurus. Tambah pengurus itu kan ada 50 berarti 104. Ya nggak cukup itu kira-kira 75 mau nggak cukup ya? Lebih ya 75 mah ya? 75 kalau dulu Pak kalau dulu ketua Pokjawas setiap kota kabupaten 100 saya 100
Dianggap cukup itu karena Ketua Pokjawa sudah masuk di pengurus Pokjawa Provinsi. Sudah masuk pengurus ya. Jadi paketnya paling 75 perkiraan. Iya. Ada yang masuk, ada yang enggak ya. Kalau Ya nggak biasa lah yang biasa masuk kita. semua, Pak Haji Munib, Ketua Pokjawas masuk semua ya. Kalau Masuk kecuali yang baru semua. belum, Bu. Oh, yang baru belum. Kang Haji, Ini paling yang dipikirkan narasumber Pak Haji Munib, narasumber itu kira-kira ya kita terbuka aja kira-kira Pak Kanwil kita mau dikasih berapa, ke Pak Kabid berapa, termasuk juga harus dipikirkan juga ya yang kepanitiaan lah. Udah kita kepanitiaan itu yang berkecimpung yang biasa bekerja. Kadang-kala kita itu yang bekerja itu memerlukan biaya ya untuk kerja malam, lapar apa gitu. Spanduk ya. Spanduk itu paling 150 Pak Haji Munib. Oh 2 buah ya. Yang besar, yang kecil. Sekarang udah boleh 2 buah. Spanduk nanti ya. Dokumentasi yang nomor 2-nya. Dokumentasi ya, dokumentasi. kepanitiaan Kang Haji. Ya kepanitiaan. Kepanitiaan. Ada yang luar lupa ya Mas ya? Mari ini jeruk apa? Kali 5.000. Oren mana yang ini? Orang-orang yang tadi aja. Kurang Kang Haji, sama panitiaan teh. Karena untuk Kurang makan ya. Wah cukup segitu untuk jam. kudu 3 juta mah. Nyato sakitu lah. Kata Enika. Ketinggalan euy rapat euy. Kang Jejen sare wae jangan ge. Poho deui Ji. Itu bener. Poho. Urang kerak muka euy. Teuing pada tas muka heula kitu. Dia dari muka poho dia teh tas saat heula. Oh gitu. Kira-kira jumlahnya. Asal di mana itu Ji? Kolom Kang Haji, kolom tak terduga. Tambah itu narasumber cukup nggak Pak Ketua? Tadi dia tak terduga. Narasumber tuh. Narasumber Tak terduga. Ini maaf ada kesalahan Pak tadi dari laporan.
tadi saya melihat laporan yang disusun pada tanggal Januari. Tapi setelah saya lihat lagi dari yang data yang iuran, jadi menambah saldonya jadi 5.440.000. Alhamdulillah, Pak Ini dari apa? Tadi saya lihat dari rekapan bulan kemarin ini di HP, tetapi yang saya lihat lagi sekarang ada di bulan Februari sudah saya susun lagi. Jadi 5.444.000 Pak saldonya. Pak Haji Munib kembali ke atas itu yang kira-kira narasumber ini pada termasuk saat ini Pak Kanwil, Pak Kabid di 5 juta kan saja dulu. Itu kira-kira bisa nggak Pak Bimas pada saat kita mengundang itu tertutupi nggak? Bingung kalau belum uang masih di luar ya, yang namanya uang masih di luar belum di tangan bendahara itu tanggal berapa Pak? yang dikhawatirkan itulah. Tanggal berapa? Kita tanggal berapa? Pelaksanaan. Ini kan rencananya kalau tadi kan kalau tanggal 2 itu hari Kamis itu terlalu cepat kata saya, itu tidak sanggup ya. Bendahara juga dalam sekejap itu mengumpulkan uang sebesar ini sekitar 17-an, itu sanggup nggak? Estimasi sementara mah Kang Haji Tatang diperkirakan sekitar 20-an lah. Kita lanjutkan aja untuk menentukan tempat sama waktu. Iya. Iya. Ya, sekitar 20 jutaan, berarti 15 jutaan kalau uang saldo. Bima siap nggak? Sederhana aja, Pak. Buat saja ketua panitia dan talang. Kayak pandasnya dan talangnya. Lanjut aja Haji Tatang, waktu sama tempat. Siap. Tinggal satu lagi, ini untuk estimasi biaya kita perkirakan untuk sementara itu adalah sekitar 17.025.000. Ini belum final ya, mungkin sewaktu-waktu ini bisa berkurang dan juga mungkin bisa bertambah. Oke, untuk sementara Bapak Ibu, kalau kita bahas masalah keuangan, insya Allah mudah-mudahan kita berupaya ya, rekan-rekan yang ada di sini yang masih ada tunggakan di 2022 yang kemarin itu, insya Allah mudah-mudahan diusahakan pada waktunya ada, sehingga kita tidak akan kemana-mana karena ya uang kas insya Allah itu ada. Kemudian kita lanjutkan kepada waktu, kan ini baru perkiraan itu hari Kamis. Oke, kalau hari Kamis kata Pak Panitia, Pak Cucu mungkin terlalu mepet waktunya, hanya beberapa hari saja. Oke, baik kalau dilanjut ke minggu kedua, misalnya ke tanggal apa gitu, Selasa atau kapan gitu, setelahnya dari tanggal 2 itu minggu depannya gitu. Coba besok mungkin namanya di Tatangnya. Buka kalender. Paling kaping 8 Februari Pak Waka, hari Rabunya. Nah, hari Rabunya boleh. Kalau usul dari saya, Pak Ketua dari Cianjur, kalau bisa tanggal 8 lah hari Rabu. Kayaknya ada waktu. Iya. Oke, siap. Berarti tanggal 8, Pak Haji Munib, tanggal 8 kita planning dulu. Tanggal 8 di hari Rabu, bulan Februari. Nah, itu kayaknya kita ada ongklang waktu. Hari Sabtu aja, Pak. Jangan hari Rabu, Pak. Hari Sabtu itu kan hari libur untuk keluarga, Mama Kiai. Enggak, soalnya menyangkut absen. Kan kita dapat surat tugas nanti dari Kemenak. Kan kita sudah biasa. Itu. Kalau kita melaksanakan hari Sabtu, absen tidak ada di kantor. Apalagi absen baru nih, pusaka. Apakah nanti para ketua Pokjawa termasuk pengurus kita sepakati hari Sabtu? Oke, kalau kita sepakat semua. Tapi kalau seandainya hanya Pak Jijan sendiri, ya wayahna. Justru harus diusulkan ini, Bos. Iya, boleh kan kita ini masukan. Jadi kita karena kan itu diskusi. Ini kita kegiatan Pak Jejen, insya Allah
masih berlaku, walaupun absen pusaka itu tetap kita bisa dengan nanti surat tugas gitu. Gitu. Oke, kita apalagi kalau aja kita mau mengundang kabit, kanwil itu di luar hari kerja itu susah, Pak Adit. Jadi kalau hari kerja kan biasa kan dia juga Pak. Iya. Ya kan Makanya, kalau ada narasumber itu akan dibayar pasti datang Pak. kalau dibayar. Itu Pak Jajar. Segera disebutkan itu pasti. Honor-honornya ada datang. Memang harus jam kerja, jangan hari libur. Kasihan. Cuman kembali tadi Pak. Nah, Bu Haji. Nah. Kembali kumaha Pak Haji Cucu. Sudah tanggal 8. Ya, kembali tadi dengan keuangan seperti itu. Saya tanya ke Bu Imas itu. Ini kira-kira bagaimana gitu kan? Saya mengusulkan begini Pak Ketua. Kan kita di bulan Januari Februari belum pada bayar. Nah, supaya bisa menambah, jadi yang sudah lunas bisa membayar iuran Januari Februari. Ini Januari Februari misalnya 200 tambah 200 jadi 400 kan. Kalau 10 saja kota kabupaten yang masuk sudah nambah 4 juta begitu. Jadi diharapkan, jadi diinformasikan juga kepada kota kabupaten yang sudah lunas bisa membayar iuran Januari Februari gitu. 2023. Ya. Terpotong. Kesuaraan. Kenapa Pak? Ya setuju, Caji. jadi membawa uang iuran saja gitu di Januari Februari. Ya, jadi kami melihat kota kabupaten yang memang ya susah bisa ditarik gitu keuangannya, dia kita bisa menarik dari sana. Selain kita tetap meminta kepada yang belum iuran di tahun 2022 begitu, Pak. Ya. Jadi tambahannya Januari Februari 2023 kan? Mas begitu. Iya. Itu kan. Oke. Bagaimana ini kita hari dan tanggal itu kita putuskan untuk sementara apakah kita sepakati aja dulu hari Rabu pada tanggal 8 bulan Februari 2023. Oke, kalau tanggal itu hari itu dan tanggal sudah disepakati, baru kita lari ke tempat. Tempatnya mau di mana? Monggo. Apakah mau tetap di BKM ini atau mau di mana? Ada alternatif. Tetap yang murah kan? Sekalian repressing aja, sekalian repressing. Mohon mangga Boro-boro di luar di BKM duit terkumpul. Meh Mira sih. Di Bali orang ke tempat. Ketua ngusulkan di Bali kemarin. Kan tau gak Bali tuh jauh-jauh ikan di Bandung ya di Bandung dah. Kali-kali kita ketua ke Bali cek saya kemari. 8 bulan di Bali mangga aliwat. Boro-boro. Aduh. Mangga. Ya untuk sementara ya di gedung BKM. Oke, siap. Berarti rencana susunan kepanitiaan sudah terbentuk. Kemudian juga untuk anggarannya kita sementara sudah punya gambaran. Kemudian yang berikutnya adalah waktu dan tempatnya juga sudah. Hari dan tanggalnya juga sudah. Alhamdulillah. Ini susunan panitianya untuk SC mungkin bisa ditambah satu lagi, mungkin siapa? Saya Pak Haji Munif. Kemudian siapa satu lagi? Monggo. Kata baik, Kang Haji Mus atau? Pak Haji Mus. Oh iya benar. Ya Pak Haji Mus itu. Benar. Gitu. Sip, sudah. Kemudian untuk yang ketuanya Pak Haji Cucu, sekretarisnya Pak Haji Ndas, kemudian Ibu Bendumnya adalah Ibu Hajah Imas Titin Kaniawati. Kemudian untuk seksi acara, yaitu yang pertama adalah Haji Nurhayati, kemudian Ibu Desi, tambah itu satu orang lagi.
Kemudian untuk akomodasi baru 2 orang, ini lebih banyak Yang itu lagi, akomodasi Bu Widya tadi ya Bu Widya petang. Bulan. Bu Widya. Hah? Widya kemana Widya itu tadi? Yang usahakan di bidang itu di bidang Pak Cucu aja dulu. Nanti Bu Widya masuknya di mana gitu. Di bawahnya juga itu kan masih 2-2. Apakah di seksi konsumsi yang atau kosong di mana? Ya. Ya yang rajin-rajin aja lah. Iya. Ibu negara tak belum masuk. Cocok, Pak Dedeng. Kita mau udah otomatis. Ibu negara masuknya itu di seksi konsumsi. Ibu negara mah jangan ketinggalan atuh. Ibu negara di konsumsi itu. Nah, di situ. Boleh. Jadi duet maut sama Ibu Kulsum. Duet maut atau ulah duet maut atau Kemudian publikasi, saya kira untuk publikasi cukuplah berdua. Atau mau ditambah Pak Lukman misalkan, atau siapa lagi lah boleh silakan. Atau dianggap cukup boleh, juga. Ya. Nah, gitu tinggal 1 orang lagi di situ di seksi acara. Bu Widya aja, Bu Widya perempuan utulah. Di seksi acara 1 lagi. Yang di bidang organisasi siapa lagi kan? Ada tuh Pak Ridwan Fauzi. Oh. Nah, gitu aja dulu sementara. Oke, sementara Bapak dan Ibu kami minta masukan juga, termasuk ini memakiai Profesor Dr. Ketua Pokjawas Kota Sukabumi baru muncul. Ada masukannya ditetapkan hari Sabtu karena kita kaitannya dengan kedinasan ini. Maka ketika ada kegiatan kedinasan, kita mengundang struktural, kayaknya untuk menggunakan hari Sabtu, ya kadang mereka juga dipikir-pikir begitu. Jadi kita masukkan aja di tanggal 8. Oke, yang lainnya Bapak dan Ibu untuk sementara belum kami simpulkan. Dan ini sudah tercatat di Pak Sekum, Pak Haji Munib. Dari Kabupaten Sukabumi ini boleh usul. Mangga, silakan Kabupaten Sukabumi. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua dan Reng-Rengan, baik Ketua Pokjawas Provinsi maupun Ketua Panitia serta rekan-rekan para Ketua Pokjawas seprovinsi Jawa Barat. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pertama, makna daripada Raker itu sendiri. Bukan hanya kegiatan yang bersifat biasa, tapi Raker ini akan menentukan langkah ke depan yang perlu secara matang, bukan asal-asalan, dipikirkan dan dibikin draft. Maka itu saya usulkan draft ya. Kalau istilahnya panitia ad hoc lah, bikin dulu draft ya, program-program yang akan dibahas, di-sharekan kepada seluruh anggota, di mana nanti ketika pelaksanaan itu para peserta Raker itu sudah membawa catatan-catatan, kemudian usulan-usulan dari sementara draft yang sudah dikirim oleh panitia. Ini dalam rangka kegiatan nanti di komisi masing-masing dapat efektif gitu. Bahkan mungkin nanti akan muncul gagasan, ide-ide baru yang kekinian tentang program yang akan dijadikan program di Pokjawas Provinsi. Dan terutama banyak hal yang hari ini mungkin harus diupdate oleh Pokjawas ini, bagaimana ya
kita organisasi pengawas yang terutama yang nasional dengan APSI dan sebagainya, hubungan dengan organisasi-organisasi kepengawasan yang bersifat luas. Kemudian juga banyak hal yang harus dirumuskan, nanti akan muncul gagasan-gagasan itu di draft. Jadi diberikan draftnya, kemudian diberikan juga catatan-catatan dan usulan di draft itu. Sehingga nanti para peserta itu datang sudah membawa konsep-konsep masing-masing. Itu harapan saya. Rakar hari ini harus dibangun seperti itu. Yang kedua, harapan saya memang ini kita sudah lama tidak silaturahmi, ya pandemi kemarin tidak efektif gitu ya. Saya kira kalau memang Cianjur gitu usulan, tapi ini ya Cianjur baru diadakan pemilihan, sekaligus kita juga bersilaturahmi ke Cianjur, Pokjawas dalam rangka melihat musibah yang ada di Cianjur. Saya kira setuju kalau memang kita menyelam sambil minum air gitu. Artinya kita melihat kondisi objektif Cianjur gitu. Itu harapan saya. Dalam arti ya mungkin kalau di Cianjur sekaligus tadi tasyakuran gitu yang terpilih. Tapi di situ ada momen juga di Cianjur bagaimana kita melihat kondisi objektif di Cianjur gitu. Apalagi kalau memang ada santunan, kalau memang ada gitu kan. Itu akan lebih bermakna saya kira. Ini hanya cuma usulan dari saya. Kalau diterima itu saya istighfar. Kalau tidak diterima, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi fisabilil haq billahi taufiq wal hidayah nasul minallah fatun qarib ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya roh ya rabbal alamin. Hatur nuhun Pak Pokjawas Kabupaten Sukabumi. Nggak tahu Pak Pokjawas Sukabumi ini masuknya terlambat apa tidak. Kami sudah memaparkan draft konsep pada kesempatan raker kali ini. Yang pertama adalah tentang peningkatan mutu pengawas madrasah yang akan disampaikan nanti oleh Pak Kepala Bidang. Kemudian yang kedua, yang kekinian yang dimaksud tadi adalah kita akan membahas SKP. Sehingga SKP nanti diharapkan semua peserta itu adalah membawa laptop untuk mempraktekannya. Jadi yang paling esensial itu adalah itu. Sehingga insya Allah ini sangat efektif dan efisien. Bahkan mungkin nanti untuk menyelaraskan se-Provinsi Jawa Barat, ada yang PKG terbaru, itu nanti bisa dibahas. Kemudian juga ada PKKM juga. Bahkan mungkin ya yang PKPS juga mungkin itu untuk tambahan-tambahannya. Sehingga poin-poin itu akan dibawa untuk menyamakan se-Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian begini, maaf gini. Kalau diberikan konsep, mungkin insya Allah untuk yang lainnya mungkin dimatikan aja dulu Pak Didin, biar tidak semua berbicara. Maksud saya begini, insya Allah mungkin draft nanti akan diperlihatkan kembali Pak Sekum, karena ini sudah dirancang semuanya. Adapun untuk masukan-masukan, kemudian rekomendasi, itu sudah ada, disiapkan wadah dan kolom untuk kita mencurahkan dari masing-masing kabupaten kota dan termasuk pengurus. Kemudian yang berikutnya, ini yang tahadus binikmah, bukan hanya Ketua Pokjawas Cianjur saja, ada juga Indramayu, ada juga Kuningan, bahkan ada Majalengka, Kota
Tasikmalaya, ini ada beberapa kabupaten kota. Kaitannya dengan donasi yang atas nama provinsi kan kita sudah. Kemarin itu sudah dilakukan. Nah, terima kasih, ini masukan-masukannya sangat bagus sekali. Kita mengatasnamakan pada kegiatan yang kemarin itu adalah atas nama Pokjawas Provinsi. Dan alhamdulillah di sana, di Cianjur sudah diterima oleh yang berhaknya. Itu mungkin sementara. Ini adalah bukan jawaban, hanya respon saja dari kami. Saya selaku pembawa acara pada kesempatan ini, terima kasih atas masukannya, itu sangat bagus sekali. Dan mungkin ditanggapi oleh Pak Ketua Pokjawas untuk sementara. Silakan Pak Haji Adid untuk menanggapi apa yang disampaikan, usulan-usulan dari Pak Pokjawas Kabupaten Sukabumi. Sebelum dilanjutkan ke Pak Jejen yang dari tadi sudah angkat tangan. Silakan Pak Ketua. Tambahan dulu sedikit Pak, ketinggalan nih dari saya. Oh, boleh. Ada hal yang sangat penting di raker ini dengan diberlakukannya ini Pak, absen pusaka untuk pengawas Pak. Pengawas di Kabupaten Sukabumi itu absennya di kantor Kementerian Agama sebagai satminkalnya itu. Sedangkan jarak tempuh dari lokasi ya tempat kerja kita kan bukan di kantor, di lapangan. Nah, ini harus ada ya sebuah rekomendasi nanti ke pemangku kebijakan bagaimana tentang absensi pengawas. Kalau pengawas di kantor sedangkan kerjanya di lapangan, di binaan, contohlah dari misalkan nih di sini ada yang dari jauh Pak Dr. Widat dari Jampang ke Sukabumi itu 4,5 jam gitu kan untuk mengejar waktu misalkan gitu ya udah habis nggak nyampe gitu kan. Nah itu harus ada perumusan dari usulan bersama bagaimana tentang absensi pengawas ini harus nanti sampai ada kebijakan dari pusat karena kita ya itu tugasnya itu bukan di kantor tapi kita membina di lapangan. Kalau harus ada absensi lewat online tadi di kantor maka kita tidak akan mampu untuk mengejar itu karena jarak tempuh apalagi Sukabumi yang begitu luas dan begitu jauh. Nah, ingin saya di rapat atau di raker ini ada rekomendasi yang sangat esensi menurut saya sangat penting apalagi kalau ini betul-betul pusaka diberlakukan dengan sistem punishment, ada punishment bagi mereka yang 1 hari tidak mengisi hadir dan sebagainya yang berimbas kepada penggajian. Nah, ini kan sangat penting sekali saya kira nanti Pokjawas Provinsi dari rahasia raker ini untuk bisa merekomendasikan itu. Itu aja tambahannya Pak Waka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua ditanggapi aja dulu. Yang pertama dari Pak Ketua Pokjawas Sukabumi. Monggo. Ya, terima kasih Kang Haji masukan-masukannya. Jadi kita akan memperhatikan masukan-masukan dari peserta yang kita akan tampung nanti dalam acara raker kita. Kemudian sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Waketum dan sudah dijawab Kang Haji. Ya, kemudian rekomendasi kan kita juga di acara tadi ada penyusunan rekomendasi, gitu ya. Di penyusunan acara nanti ada rekomendasi. Nah, di rekomendasi itulah nanti temuan-temuan di lapangan kita membuat rekomendasi bagaimana di masing-masing kabupaten kota yang salah satunya yaitu menghadapi absensi yang baru di Pokjawas. Kalau di Sumedang itu sudah lama begitu ya absensinya baru begitu. Nah ini juga nanti akan kita membuat rekomendasi bagaimana tanggapan dari para pejabat begitu ya untuk rekomendasi dan rekomendasi dari kita nanti. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas Sukabumi. Oke. Ada tambahan nih dari saya, Beda.
Terima nggak? kasih Pak Ketua Pokjawa Sukabumi Halo, dan ada telah tambahan nih. ditanggapi. Sebentar Pak Jejen. Jangan kasih sebentar, lama juga nanti dikasih waktu. Terima kasih Pak Ketua Pokjawa Kabupaten Sukabumi dan telah kita tanggapi oleh Pak Ketua Pokjawa Provinsi Jawa Barat. Insya Allah kami Pak Ketua Pokjawa Sukabumi sudah buatkan kami draft. Maka di situ nanti ada rekomendasi-rekomendasi. Sudah kami sediakan kolomnya. Karena ini dari awal tadi sudah dipaparkan. Mungkin Pak Ketua Pokjawa Sukabumi terlambat mungkin melihat ini ya. Terima kasih atas responnya. Oke, baik kita lanjutkan Pak Mama Kiai dari Kota Sukabumi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada para pemangku kebijakan Pokjawas Provinsi Jawa Barat. Begini, apa yang disampaikan oleh Pokjawas Kabupaten Sukabumi mengenai pusaka, artinya saya sudah menyampaikan Pak ke waktu menjadi narasumber yang dari pusat itu, Pak. Itu. Jadi artinya bahwa absensi pusaka itu diberlakukan kepada kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten. Bagi pekerja di kantor tetap dilaksanakan di kantor. Karena Pokjawas dan guru itu berada di lapangan, maka untuk hal itu boleh dilaksanakan di tempat tugas masing-masingnya. Contoh Pak Badu di pelabuhan di Cicurug bisa menginduk ke KUA atau di sekolah binaannya. Saya sudah sampaikan kemarin tuh waktu sosialisasi dari pusat bahwa untuk pemotongan penggajian tidak ada, tapi ada durasi untuk pemotongan itu adalah ditukin. Ya, saya sampaikan itu waktu itu. Nah, dipersilahkan kepada para pengawas tidak ada lagi yang namanya surat tugas karena sudah tusinya katanya. Surat tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas melaksanakan akademik dan manajerial penelitian dan pengembangan. Maka dipersilahkan di kota kabupaten, di lapangan juga dipersilahkan. Mau di sekolah mana? Katanya silakan. Asal server-servernya aktif. Itu. Contoh Pak Widat itu adalah di Jampang. Bisa absensi di sekolah binaan atau di kantor KUA setempat yang ada di wilayah Pak Widat itu. Demikian dan terima kasih. Oke. Terima kasih Jadi, Pak Haji Tatang. Haji Tatang. Yuk, siap. Nanti kita bahasnya masukan-masukan dari rekan-rekan itu nanti menjadi catatan di raker, karena itu kan di luar konteks. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih masukan-masukan dari rekan-rekan yang sudah membahas kaitan dengan absen ya. Insya Allah nanti ada masukan-masukan mungkin dan juga rekomendasi yang akan dilaksanakan pada waktu kegiatan raker ya. Oke, terima kasih. Yang berikutnya ada dari Pak Didit Setiawan. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Pokjawas, Pak Sekum, Pak Waka, dan juga Ketua Pelaksana. Satu poin saja usul saya, jadi untuk menghemat waktu raker nanti, pengalaman saya kemarin raker di Bandung Barat, 1 hari itu nggak cukup, Pak. Padahal saya 2 hari bahanan. Artinya ada pra-raker. Bagaimana bentuknya? Kita gunakan manfaatkan Zoom ini saja untuk membahas materi-materi yang cukup vital. Jadi H-3 kita pra-raker saja untuk mendalami dari mulai program kerja. Kan kita ada 2 komisi ya, komisi A dan komisi B. Komisi A untuk rekomendasi, komisi B untuk program kerja. Jadi kita adu argumennya di Zoom ini gitu. Pada hari H itu tinggal seolah ketuk palu meskipun tidak harus seperti itu. Artinya apa? Untuk mengantisipasi tadi Pak Kabid pasti 1 jam setengah nggak akan cukup. Betul Pak Munib, saya pengalaman seperti itu. Jadi pra-raker itu di beberapa organisasi profesi yang lainnya, termasuk organisasi tingkat dunia juga ada gitu ya. ASEAN itu ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang pra hari H-nya. KTT G20 sama lah. Olimpiade juga sama ada. Artinya kita menyiapkan bahan itu betul-betul sudah matang tanggal 8 Februari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang draft itu kalau kita lihat di SKP Jen 5851 tentang Pokjawas
itu memang di situ ada beberapa format yang baku tentang program kerja. Dan tadi Pak Haji Muni sudah menyampaikan cukup bagus. Itu tinggal di-share saja. Karena kita kan punya program 2020-2024. Nah, kita ambil tahun kedua ya, sudah betul itu. Tinggal nanti yang tidak ada itu ya isu-isu hangat. Tadi SKP 2020 ya mengenai pusaka. Itu isu-isu hangat yang memang harus diangkat. Jadi poin-poinnya adalah kita adakan pra-raker digunakan Zoom ini juga untuk menghemat waktu itu. Sehingga tanggal 8 itu betul-betul sudah matang. Itu mungkin poinnya Pak Ketua dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Oke. Terima kasih masukannya Pak Didin. Alhamdulillah kita tampung semuanya dan insya Allah akan kita lakukan demi kebaikan kita bersama dan insya Allah tanggal 6 aja tanggal 6. Oke. Tanggal 5 Watan. Oke, yang lainnya nanti diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan ini. Dan insya Allah mungkin kita laksanakan kegiatan prarakernya mungkin melalui jam ini dengan harapan ini semua masuk, Pak. Seperti sekarang ini kan yang masuk hanya 42 orang, sedangkan yang dari pengurus, kemudian para ketua Pokjawas juga hanya beberapa orang para ketua Pokjawas saja mungkin. Dan insya Allah akan kami himbau, ada beberapa waktu dan juga mungkin ada masukan dari ketua pelaksana Pak Cucu, barusan nanti dilaksanakan praraker. Dan insya Allah ini draft-draft yang akan dibahas pada kegiatan raker, insya Allah nanti akan disempurnakan beberapa hari ke depan oleh Pak Sekum. Ini tugas Pak Sekum untuk menyempurnakan kegiatan-kegiatan rencana draft kegiatan ini. Dan nanti insya Allah mungkin di-share ke rekan-rekan. Ini adalah draftnya, kekurangan-kekurangannya seperti apa. Mungkin itu ditampung dengan tidak menghilangkan keabsahan dari pokoknya ini begitu. Terima kasih masukannya yang lainnya. Silakan, masih ada dari rekan-rekan yang lain? Kang Haji Tatang. Siap. Ini juga waktu harus dibatasi karena besok mau pada kerja, kita dibatasi untuk misalkan sekarang untuk masukan terakhir berapa orang, 3 orang gitu. Udah. Siap. Jadi, jangan sampai nanti terlalu malam. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Mungkin kalau ini masih ada lagi masukan-masukan demi terlaksana dengan sukses tanpa ekses dan baiknya pada pelaksanaan raker, yang lainnya mungkin kalau masih ada, namun apabila masukannya yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, karena sudah, jangan diberikan lagi usul, saran, dan lain sebagainya. Silakan, masih ada Bapak? Mungkin 1-2 orang lagi lah untuk mengefektifkan waktu. Terima kasih. Bagaimana kalau saya usulkan ya praraker itu kita ambil hari Minggu aja nanti tanggal 5 Pak. 5 kita usulkan kepada Musawirin nanti ya. Tanggal 5 aja lah. Oke, jadi ada waktu tanggal 8 3 hari sebelum berarti minggu depannya lagi ya, Iya. Oke. Minggu depan tanggal 5. Siap. Kita ini berikan waktu Pak Ketua Pokjawas Garut. Silakan Pak Haji Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim ke sadayana Bapak Ketua, Bapak Pengurus. Waalaikumsalam. Yang pertama mungkin ke Ibu Bendahara ya, itu yang punya dosanya siapa saja. Tolong nanti itu kan. Yang kedua dalam rangka biar tahu ya. Biar tahu nggak apa-apa. Dan ini kepentingan bersama lah, nggak orat. Nah. Yang kedua secara organisasian Pokja Garut mendukung sepenuhnya untuk berperan serta terhadap kegiatan raker ini. Yang ketiga, apa yang disampaikan barusan oleh Pak Haji Didin untuk praraker, mungkin karena ada nanti komisi-komisi ya dibahas secara mungkin Pak Haji Indas atau siapalah lebih paham, kita harus ada ruang big room-nya barangkali ya untuk pembahasan itu, karena kalau langsung di sini kan Pak Baliut barangkali seperti itu. Pak Ketua, hatur nuhun, itu saja. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih. Ini masukan yang cukup bagus ya.
saya juga ini terserah kepada musyawirin ini apakah yang dianggap aurat tadi Pak Haji Rahman, mungkin kalau kami tidak menyebut seperti demikian, yang belum ya melaksanakan tentang kewajibannya kaitannya dengan Pokjawas provinsi ya, yang iuran itu biasa di Japri Pak Wakil. Ya, siap. Dan ini di Japri langsung, dan ini kami sudah melakukan hal-hal ini adalah melalui langsung telepon langsung ke yang bersangkutan. Jadi tidak dibuka di forum ini. Ini mohon maaf banget Pak Ketua Pokjawas Garut. Insya Allah, dan ini upaya ini sudah sering dilakukan oleh Ibu Bendum. Malah dugi kapanas, kesenannya cepilna, nelponan ke Pak Ketua Pokjawas gitunya. Nah insya Allah mudah-mudahan pada waktunya, insya Allah Pak, apa yang disampaikan Pak Didin bisa mencapai waktu 2 hari juga, insya Allah. Manakala keuangan ini masuk bisa, jangan 2 hari, ya minggu juga kurang 5 hari bisa dilaksanakan gitu ya. Insya Allah itu masukannya sangat bagus ya. Dan mungkin kalau masih ada yang lainnya, mungkin sekitar 1 orang lagi lah. Karena ini waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang berapa ya? Kurang beberapa jam ya. Silakan, yang lainnya masih ada? Sampai jam 10 saja, Pak Wakil. Sampai jam 10, oke, siap. Silakan, kalau masih ada. Sekarang baru kebetulan ini baru jam 21.51 ya. Oh, tinggal 9 menit lagi ya. Oke, siap. Untuk Kota Sukabumi tidak bisa datang. Oh. Tidak bisa datang naon. Datang kemana? Saya mah nggak mau nggak datang saya mah. Tidak bisa datang ke mana? Iya kan di situ ada Pak Lukman. Pak Lukman masuk pengurus Jawa Barat nggak pada waktu itu? Saya itu masuk di pengurusan. Pak Lukman yang diangkat menjadi masuk anggota. Saya nggak mau, udah aja Pak Lukman masuk satu. Ya, makasih. Pak Jejen masuk, Pak Lukman masuk. Nggak ada Pak Lukman mah, ada juga sendirian Pak Lukman di nasional. Ayah di Pokjawas provinsi kan? Ada di anggota Pak Jejen itu. Kalau anggota mau itu Pak saya dengan Pak Agus waktu diusulkan sama saya. Silakan ini Pak Jejen, itu kan demi kebaikan bersama. Ya kita belajar dewasa lah. Ulah kunungan atau Pak Kiai, ulah kunungan. Justru belajar dewasa itu harus dari orang yang di atas, jangan dari bawahnya. Itu bijaksananya itu. Jadi artinya Pak Jejen mau masuk di panitia, oke kita masukkan. Pak Haji Cucu, udah usah masuk Pak Haji Jejen itu masuk di. Saya bingung mau kemana nih. Iya, jangan makanya jangan, saya nggak mau masuk itu, udah aja jangan lah. Baik kita lanjutkan kepada yang lain. Oke, lanjutkan. Udah aja sebentar untuk mengklarifikasi ya Pak Jejen. Kita itu ada SK Pokjawas hasil resapel. Nah, ini Jawas hasil resapel nih. Pak Lukman itu udah masuk di pengembangan organisasi sarana dan prasarana. Ini yang SK Pokjawas provinsi yang hasil resapel. Itu yang tanggal berapa tuh? Masih yang tanggal yang sama, kita resapel, kesusul. Ya. Nah, ini SK Pokjawas provinsi yang resapel. Beni yang masuk tuh yang baru, Pak Didin. Terus Pak Lukman. Ini yang SK Pokjawas provinsi yang resapel. Itu Pak Jejen itu di wilayah 3 ya? Nah, ini kalau yang Pak Jejen maksud mungkin wilayah SK 2. yang lama yang belum resapel ini udah. Jadi saya hanya mengklarifikasi aja. Jadi Pak Jejen sebetulnya sesuai dengan Pak Ketua, Pak Jejen juga masuk ketua, masuk di pengurus Pokjawas provinsi, Pak Lukman juga masuk. Resapel ini dilakukan pas pada saat Ketua Bidang Pak Doktor siapa? Endang. Pak Haji Endang. Pak Jindang almarhum, terus juga disambung penggantinya lagi Pak Haji Aceng almarhum. Kita lakukan resapel. Itu kira-kira.
Jadi awalnya di Ketua Peningkatan Kompetensi ini Pak Jaceng, ini sudah diresapel lagi yang kedua. Ini pada saat Pak Jindang meninggal, ini resapel Pak Jaceng. Sekretaris, kalau itu yang pengurus sudah pensiun, apakah masih dimasukkan atau secara otomatis diresapel? Yang pensiun itu secara otomatis, Pak. Cuman yang bersangkutan masih tetap sebagai anggota Pokjawas Provinsi Jawa Barat, masuknya adalah anggota luar biasa di dalam ADRT. Oh, jadi tidak karena dia lepas sebagai pengawasnya, karena salah satu anggota pengawas, ya anggota Pokjawas itu adalah mereka sebagai pengawas. Gitu. Ya. Kalau memang otomatis berarti kalau bukan pengawas lepas sendirinya gitu. Iya, lepas sendirinya. Jadi masuknya dia anggota luar biasa, Pak, bukan anggota biasa di ADRT. Jadi anggota luar biasa itu di ADRT disebutkan adalah para pengawas madrasah Jawa Barat yang telah purna bakti. Tetapi kalau di pengurusnya nanti kita lakukan resapel ulang karena kita perlu melihat kembali kira-kira pengawas yang sudah pensiun kan ada ini Kang Haji Acep. Nanti kita rubah resapel yang berikutnya. Nah, itu bagian dari masukan saja Pak. Untuk nanti di Raker Pokjawas coba kita revisi ulang untuk disusul kemudian menjadi resapel yang ketiga begitu. Pak Jokowi juga kan ngeresapel udah beberapa kali. Masa Pokjawas provinsi ngeresapel aja nggak boleh. Ya. Asal jangan Menteri Keuangannya diresapel. Oke, makasih. Oke Pak Kang Haji datang. Saya coba terakhir sebelum ditutup. Oke. Ada beberapa poin. Siap. Yang pertama adalah terkait dengan untuk persiapan raker ini. Kesimpulannya panitia sudah terbentuk Pak Dr. Cucu, ya. Tinggal kalau misalkan belum sempurna tinggal menyempurnakan. Nanti diajukan saja, insya Allah nanti akan di-SK-kan. Yang kedua, konsep sesuai dengan usulan Pak Ketua dari Pokjawas Kabupaten Sukabumi, insya Allah akan saya siapkan. Pertama draft rekomendasi, yang kedua adalah draft program Pokjawas yang kemudian harus kita evaluasi, kemudian apa yang harus dilakukan penguatan. Draftnya nanti insya Allah disiapkan. Berikutnya anggaran kewajiban bendahara barangkali melakukan revisi, barangkali ada beberapa kekurangan atau tambahan, dipersilakan. Kemudian yang keempat, tempat kita positif di BKM, termasuk juga waktu ya. Waktu untuk pelaksanaan sudah positif tanggal 8 Februari ya, tidak berubah lagi. Kemudian yang berikutnya adalah praraker, saya sepakat apa usulan dari Pak Didin, insya Allah kita lakukan 2 hari atau menjelang atau 3 hari menjelang pelaksanaan. Nah, ini sesuai dengan usulan Pak Haji Rahman bahwa untuk kegiatan sesuai dengan usulan Pak Didin tadi praraker kita lakukan kegiatan lewat Zoom. Nanti sesuai dengan usulan Pak Haji Rahman untuk Zoom-nya kita akan bagi 2. Jadi nanti ada breakout room, ada room yang pertama terkait dengan rekomendasi untuk mematangkan, room yang kedua adalah berkaitan dengan evaluasi program dan penguatan program. Itu barangkali. Terima kasih, Kang Haji. Silakan. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Pak Sekum. Alhamdulillah telah merevisi draft untuk kegiatan dan insya Allah ini akan disampaikan, di-share kepada kita semuanya, baik untuk para pengurus dan juga untuk para ketua Pokjawas Kabupaten Kota, baik yang baru termasuk yang lama-lama ini. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu, kami atas nama Panitia Pelaksana Zoom pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga atas kehadiran kerelaan waktu Bapak dan Ibu, dan juga Bapak dan Ibu telah memberikan masukan kepada kami, dan terima kasih kepada para panitia yang telah terbentuk. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih seluruh pengurus, para ketua Pokjawas yang telah hadir,
pada kesempatan hari ini dan kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama bahwa kegiatan ini telah berakhir dengan selamat, sukses. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua untuk nanti kegiatan di Raker itu berjalan sukses tanpa ekses sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Baiklah, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Simkuring hapunten Mama Kiai Kota Sukabumi dayana bilih aya kalepatan tina cariosan anu kirang tata kirang titi duduga jeung prayoga. Hapunten kasadayana anu hadir dina Zoom meeting room dina wengi ayeuna. Hatur nuhun di simkuring cekap sakitu. Mangga ngobrol nu sajen-sajena ieu mah mangga masih aya waktu panginten biasa silaturahmi lah. Mangga wilujeng. Sehingga operasionalnya jelas. Ya, sesuai. Kumaha. Eta di